Problemnya di mushaf itu diterjemahkan dan para penyair itu problemnya. Lalu orang ngaji dari terjemah, nggak belajar ilmunya. Yang repot lagi baca terjemah berfatwa, itu problem. Nih buat ngetes nih begini. Apa artinya Iqra? Bacalah. Wahyu pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba buka Quran surah 96 ayat 1, lihat terjemahan, bacalah. Sekarang buka Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Iqra dengan utslu katanya beda nggak? Beda, terjemahannya sama. Yang satu bacalah, yang satu lagi pun bacalah. Silahkan cek. Kalau katanya beda, kenapa kok bisa terjemahannya sama? Dibaca terjemahan, kalau ngajinya pakai terjemah nggak akan ketemu. Iqra, utslu itu beda. Kalau iqra dari qiraah, qara'a yaqra'u qira'atan iqra, asal katanya membaca tanpa menuntut memahami, yang penting baca. Mau paham mau tidak silahkan. Ini Budi, ini bapak Budi, ini ibu Budi, ini tetangga Budi, itu temannya Budi. Ya, yang penting bisa baca. Perkara anak kenal Budi atau tidak, siapa tetangganya, itu urusan lain. Nah, itu iqra namanya. Kalau sudah tilawah, utslu itu artinya baca dan pahami yang dibaca itu. Amalkan setelah paham itu. Ketika awal ayat turun wahyunya pakai Iqra, kenapa bukan utslu? Karena Nabi itu jangankan bisa paham, baca aja nggak bisa. Maka kata para ulama, litakidi ummiyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan sifat umminya Nabi Muhammad yang jangankan paham, baca pun tak bisa. Kalau ayatnya utslu, salah ayatnya. Ya, Allah nggak mungkin salah, maka turunnya Iqra. Setelah banyak bacaannya diikuti, dipahamkan, diajarin sholat, maka turunnya utslu, pakai tilawah, diajarin Nabi jangan cuman baca tapi pahami yang dibaca. Ini maksudnya kenapa begini, diajarkan ke sahabat. Makanya Abu Bakar ketika takbir baca Allahu Akbar, saking pahamnya itu sampai bergetar, haru, nangis, baru takbir karena pakai tilawah. Nah, umumnya sekarang baru pakai qiraah, takbir nangis juga karena tahu imamnya Ustadz Zaki panjang nih bacaannya. Nah, ngajinya kayak begitu. Contoh lain, Al-Baqarah pembuka, Alif Lam Mim. Lanjut, Dzalikal kitabul la hudalil, buka mushaf. Dzalikal kitab itu diterjemahannya kitab ini. Kitab ini, Pak. Yang belajar nahwu aja yang paling standar tahu dzalika terjemahannya apa? Itu. Kalau ini hadza, kok bisa kitab ini? Apa salah terjemahan? Tidak, ngajinya pakai balaghah. Itu belum lengkap asalnya karena memang terjemah itu bukan tafsir. Terjemah itu mengambil keumuman makna supaya minimal tahulah gambaran umumnya begini. Dzalika itu kalau di balaghah singkatan dari dzanya hadza, li-nya lamul bu'di, kafnya kaful khitab. Paham? Tidak. Dza hadza artinya ini, li lamul bu'di jauh, ka kaful khitab kamu. Saat Quran diturunkan mereka menuduh Nabi, ini produknya Muhammad, ini karyanya Muhammad, ini produk budaya, ini produk syair. Jawaban dari Allah turun, dzalikal kitab, dza kitab ini, li jauh, ka dari apa yang kamu bayangkan. Bukan seperti yang kamu pikirkan, bukan seperti yang kamu tuduhkan. Kalau tidak punya hujah, nggak punya ilmu, jangan nuduh, kata Allah. Makanya pakai raib, bukan pakai syak. Syak itu ragu saja, nggak ada tuduhnya, 50-50. Kalau sudah nuduh dan ragu pakai raib, la raiba fi, sudah nggak punya hujah, nuduh, itu raib. Orang sekarang tidak tahu raib, taunya apa? Syak saja, maka ditambah sangka, nuduh sambil nyangka, maka syak plus nyangka jadi syak wasangka. Tuh, pernah dengar itu? Nah, itulah ngaji, itulah ngaji. Jadi kalau kita lihat Asy-Syu'ara diterjemahkan, di terjemahan penyair, yang terbayang ilmunya ilmu bahasa Indonesia. Terjemahannya ya penyair, tapi orang yang belajar itu ngerti. Oh, penyair itu orang yang tahu syair, syair itu ada lagunya, notasinya dan seterusnya. Nah, itu gambarannya. Maka tidak salah kalau diterjemahkan musisi dalam bahasa kekinian supaya orang paham. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya.
karena ulama dulu tuh sudah paham, ya syu'ara penyair, ya pemusik, untuk apa lagi dijelaskan, karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Ya, jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri, masih ada nih tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang, dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UIA atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya. Maka saya jelaskannya tafsir kurma Ustadz, katanya. Tapi ngambil kitab ya kan, karena masyarakat nggak bisa taunya bahasa Arab, jelaskan tafsir kurma kan dekat ke Nabi gitu. Ya diambil kitabnya pakai bahasa Arab, penjelasannya teknik berkebun. Jadi masalah gitu. Ya kan, ini problemnya. Kalau menghafal Quran sampai hafal, alhamdulillah. Kita pun murid-murid banyak, ini murid saya ini bersanad semua. Maaf Bapak Ibu sekalian, murid kami yang khusus yang belajar itu belajar hadis pun pakai sanad. Nggak bisa begini, innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Dari siapa terima, kitab mana, dari siapa sampai ke Nabi. Itu belajarnya. Nah sekarang kita menyampaikan ini, kemudian di soal yang nyoal kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Nah, ini kan problem. Tapi kan jadi ustad. Nah itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya itu membahas bukan karena ini siapa, kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini, kan jadi masalah gitu. Bagi saya nggak ngaruh. Saya itu tidak terlalu, maaf ya, tidak terlalu berkepentingan. Anda mau datang mau tidak nggak ada masalah. Ada orang nggak ada masalah. Ada satu orang yang ngaji cuma anak saya, alhamdulillah nggak ada masalah. Ya, antum kalaupun mau ngaji dengan siapapun silakan. Kan saya sering rekomendasikan ngaji dengan si fulan, di Al-Azhar ada siapa aja, ikuti. Jangan lihat siapa, ambil kalau baiknya ada, ambil, mendekatkan pada Allah, pada Rasul, ambil. Kalau tidak sepakat jangan mencela. Ini pun jangan dicela. Nggak boleh begitu. Dan saya tidak tersinggung kok, nggak apa-apa. Ya, kan hisabnya di hadapan Allah nanti saat kembali. Ada yang menyebut Adi Hidayat dicoret mukanya Yahudi. Wah, ini Ruwaibidah dan sebagainya. Enggak apa-apa. Nanti saat kembali pada Allah masing-masing dibuktikan. Ya, biasa saja. Justru kita itu kalau dicela itu berarti sesuai fitrah. Fitrahnya kan begitu, pasti dicela kan? Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, ulama dicela. Adi Hidayat itu siapa gitu? Masa nggak mau dicela? Ya kan? Paham nggak sampai situ? Nah, jadi tapi kita tidak boleh mencela. Antum pun jangan mencela. Nggak boleh. Ya, jangan menjatuhkan orang, tidak boleh. Ustadz itu jangan dicela. Mungkin ada kelebihannya, ada baiknya, ada segmennya yang bisa belajar dekat dengan Allah di situ. Itu yang terbaik, itu begitu. Paham sampai sini? Saya pernah mengatakan kalau Anda belajar dengan saya dan ilmunya hanya digunakan mencela orang lain, saya tidak mengakui Anda sebagai murid. Betapapun orang itu mencela saya, biarkan saja. Nanti saat kembali pada Allah ada hisabnya masing-masing. Ya, saya bukan pengagum hukum positif dalam arti begini, jangan dipotong lagi nih. Pasti. Dalam arti sedikit-sedikit perkara akan, tidak, bukan. Kecuali kalau udah masalah Quran, masalah Allah, masalah Rasul, baru saya turun. Kalau cuma Adi Hidayat ngapain? Itu kan kalau hukum positif kena semua tuh. Ya kan? Pencemaran nama baik, fitnah, apa, kena semua. Pasalnya pun lengkap, itu bisa 6 tahun penjaranya. Ya, tapi kan untuk apa? Masa muslim satu dengan muslim yang lain bersaudara kok menjatuhkan orang? Kan tidak boleh begitu, tidak boleh. Ya. Paham sampai sini?